Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita beribadah dan saudara mendengar dari apa yang saya sampaikan secara khusus di ibadah kali ini. Saya ingin menyampaikan satu tema, The Unshakable Word, firman yang tak terguncangkan. Saudara tahu ketika di awal tahun lalu oleh pandemi corona, dunia telah diguncangkan. Di awal bulan ini, di tahun yang baru ini, Tuhan mau membekali saudara dengan firman yang tak terguncangkan. The unshakable word. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya mau menghimbau saudara untuk juga mendengarkan khotbah saya di YouTube, di YHS Media. Saudara bisa klik YouTube YHS Media, Minggu tanggal 3 Januari 2021. Saya menghimbau semua jemaat YHS untuk sering meninjau channel YHS Media. Dan kalau saudara belum subscribe, silakan saudara subscribe channel YHS Media supaya siapapun saudara bisa mendapatkan nutrisi rohani dari gereja ini. Yang saya sampaikan di ibadah online yang lalu itu akan melengkapi dan memperkaya pemahaman saudara tentang rema kita di bulan ini, yaitu The Unshakable Word. Di YHS Media, saya menyampaikan 4 berkat firman yang tak terguncangkan, itu tanggal 3 Januari 2021. Dan yang saya sampaikan hari ini, itu akan memperkaya, ada kelanjutan dengan khotbah yang lalu itu, memperkaya iman saudara. Mengapa Tuhan tetapkan rema soal firman yang tak terguncangkan di bulan pertama di tahun yang baru ini? Mari kita buka di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Semua membaca, saya ingin saudara memperdengarkan suara dan membaca dengan keras. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Semua, sejak semula dia bersama Elohim. Segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Perhatikan baik-baik. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Elohim, dan Elohim adalah firman. Segala sesuatu dijadikan, diawali oleh Elohim yang adalah firman itu. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara, garis bawahi, bahwa segala sesuatu diawali oleh firman. Langit dan bumi diawali oleh firman. Alam semesta diawali oleh firman. Mujizatmu pun diawali oleh firman. Kesehatanmu diawali oleh firman, kesembuhanmu diawali oleh firman, pemulihanmu pun diawali oleh firman. Mari katakan bersama saya dengan suara yang kuat. Mujizatku diawali oleh firman Kristus. 1, 2, 3. Mujizatku diawali oleh firman Kristus. Jadi segala sesuatu sebelum terjadi apa-apa, firman yang kau punyai, firman yang kau ucapkan, firman yang kau percayai, maka kemudian diawali oleh firman, maka yang mujizat, yang baik, yang ajaib itu pun terjadi atas hidup saudara. Di Yesaya pasal 55 ayat 10 dan 11 berkata begini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, yang tidak akan kembali ke langit, tetapi mengairi bumi dan membuatnya bertumbuh serta bertunas, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang makan. Ayat 11 penting, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang aku perkenan dan akan sukses dalam apa yang aku perintahkan. Disebutkan di ayat itu, firman Kristus tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa artinya? Semua yang kena firman, dilalui firman, dilewati firman, disentuh firman, ditinggali firman,
jamah firman, pasti akan alami kebaikan. Firman itu jadi kenyataan. Firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Sehingga siapapun saudara yang memiliki firman, diawali dengan firman, akan alami goodness of God. Mengapa saya katakan pasti? Karena firman dan Kristus adalah satu. Dan firman-Nya tidak akan gagal, tidak akan terguncangkan. Itulah the unshakable word. Firman yang keluar dari mulut Tuhan bagi kita, tidak hanya kita dengarkan, tetapi kita renungkan dan perkatakan terus-menerus. Perkatakan, bukan cuma renungkan, bukan cuma di dalam pikiran. Perkatakan sampai telingamu mendengarnya, karena imanmu tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Mari katakan bersama saya. Dengarkan, renungkan, perkatakan terus-menerus. 1, 2, 3. Dengarkan, renungkan, perkatakan terus-menerus. Jadi perkatakan firman itu terus-menerus. Mengapa terus-menerus? Tahukah saudara? Pikiran buruk, sakit penyakit, bakteri, virus, itu akan menyerang kita terus-menerus 24 jam. Jadi, saudara, ketika tubuhmu sakit, jangan hanya kau minum obat, tetapi baca, dengarkan, renungkan, dan perkatakan firman Kristus terus-menerus. Lawan pikiran dengan firman Kristus yang tak terguncangkan. Saya sendiri sangat terkesan ketika Bu Hana harus berobat di operasi karena didiagnosa kanker usus besar stadium 4 dan dokter memberi perkiraan usianya tinggal 11 bulan. Tetapi kemudian Bu Hana tidak diam, tidak meratapi nasib, tidak hanyut dalam kesedihan dan berlinang air mata. Tetapi dia dengarkan firman Kristus, dia ucapkan firman Kristus, dia tuliskan ayat-ayat firman itu di kamar mandi, di pintu, di cermin, dan dia baca, dia ucapkan firman Kristus dengan pujian dan doa dan penyembahan terus-menerus. Saya percaya, saudara, ketika rohnya kuat, maka tubuhnya pun ikut kuat. Pemulihan, mujizat terjadi. Jadi, siapapun saudara, luangkan waktumu untuk terus mendengarkan, merenungkan, memperkatakan firman Kristus, bukan sekali-sekali, tetapi terus-menerus, sehingga firman yang tak terguncangkan itu akan membuat kita tetap berdiri teguh di tengah guncangan dunia ini. Memperkatakan firman Kristus. Saudara, banyak orang meremehkan kuasa dari memperkatakan firman Kristus. Mungkin hanya mendengar saja, lalu cuma ada di kepalanya dan tidak diucapkan. Padahal firman Kristus itu sangat berkuasa. Mengapa firman yang tak terguncangkan itu sangat berkuasa? Bible menyebutkan di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata begini. Semua firman yang diilhamkan Elohim itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, mendidik dalam kebenaran. 17, supaya manusia Elohim menjadi sempurna, diperlengkapi untuk melakukan setiap perbuatan baik. Perhatikan ayat yang kita baca tadi. Diilhamkan. Kata diilhamkan dalam bahasa Yunani disebutkan theanustos, yang artinya napas Elohim. Dan kata ini hanya muncul satu kali dalam Bible. Dan dipakai Rasul Paulus untuk menjelaskan soal firman Kristus, theanustos. Jadi, karena firman Kristus itu adalah napasnya Elohim, maka firman-Nya
akan sangat berkuasa. Seberapa besar saudara mau menghargai firman Tuhan dengan terus membaca, mendengar, merenungkan, melakukan, dan memperkatakannya, saudara akan alami sebesar itulah mujizat dan keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Ada 5 kuasa firman Kristus yang tak terguncangkan, yang ingin saya sampaikan kepada saudara, yang akan kita alami ketika kita tinggal di dalamnya. 5 kuasa firman Kristus itu apa saja? Yang pertama, kuasa firman Kristus itu membersihkan. Firman Tuhan berkuasa membersihkan hati. Di Mazmur pasal 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda dapat memelihara jalannya tetap bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Di Yohanes pasal 15 ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan baik-baik saudara, ketika kau merasakan hidupmu alami jatuh bangun dalam dosa, kesalahan dan kegagalan, ingat ada firman Tuhan yang sanggup membersihkanmu, menuntunmu, dan membawamu. Setiap hari engkau diperbaharui, engkau dituntun dan dibersihkan. Karena itu terus renungkan dan memperkatakan firman Kristus itu. Itulah yang menyadarkanmu bahwa kau sudah bersih, kau sudah dibenarkan dalam Kristus Yesus Tuhan. Katakan bersama saya dengan suara yang kuat, firman Kristus sudah membersihkanku. 1, 2, 3. Firman Kristus sudah membersihkanku. Yang berikutnya saudara, kuasa firman Kristus itu bukan hanya membersihkan, tetapi menghidupkan. Luar biasa. Di Kejadian pasal 2 ayat 7. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu dia mengembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Ketika Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, dia belum menjadi makhluk yang hidup. Manusia kapan menjadi makhluk hidup? Yaitu ketika Yahweh Elohim menghembuskan napas kehidupan. So ingat di 2 Timotius pasal 3 ayat 16 tadi bahwa firman Kristus adalah napas Elohim. Dan setiap perkataan Elohim memberikan kehidupan bagi siapapun dan apapun yang mati. Ini adalah sebuah sistem atau cara yang Tuhan beri untuk kita jalani di 2021 dan seterusnya. Perkatakan firman. Perkatakan firman kepada keadaanmu yang mati. Perkatakan firman kepada bisnismu yang mati. Perkatakan firman pada hubungan keluargamu yang sedang terpuruk. Ada kuasa dalam mulutmu. Karena firman yang tak tergoyahkan, firman Kristus itu kini tinggal di dalammu. Saudara ingat ketika penciptaan di Kejadian pasal 1, Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang pun jadi. Maka terang itu dinamai siang dan gelap itu dinamai malam. Padahal matahari belum diciptakan, sumber terang manusia, sumber terang alam. Matahari baru diciptakan hari keempat. Hari pertama belum ada matahari, Tuhan berfirman, jadilah terang. Maka terang pun jadi tanpa matahari. Saudara-saudara, siapapun saudara seringkali menganggap 2021, aku nggak punya sumber penghasilan. Aku tidak punya modal. Aku tidak punya pengalaman. Aku tidak punya dukungan orang berpengaruh. Aku tidak punya koneksi. Orang mengharapkan terang dari matahari. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada saudara kali ini adalah ucapkan firman. Walaupun matahari belum ada, ucapkan firman. Maka apa yang kau ucapkan, nafas Elohim itu jadi walaupun matahari belum ada. Terang Elohim sudah nampak. Saya rindu siapapun saudara yang beribadah di YHS Makassar ini. Ada terang bersinar di dalam kesehatanmu,
di dalam keluargamu, di dalam pekerjaan keuangan masa depanmu, di dalam nama Yesus. Jangan menunggu matahari, tetapi ucapkan firman, perkatakan firman. Roma pasal 10 ayat 8 berkata, tetapi apakah yang dikatakannya? Firman itu berada di dekatmu, di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Firman yang tak tergoncangkan itu kini ada di dalam mulutmu. Maka perkatakanlah, dan kau akan alami kuasanya. Amin. Firman Kristus itu ada untuk saudara dan saya supaya memiliki hidup yang sukses. Mari katakan bersama saya, saudara, dengan suara yang kuat. Firman Kristus menghidupkanku, menjadikanku sukses. 1, 2, 3, keras. Firman Kristus menghidupkanku, menjadikanku sukses. Yang berikut sekarang, saudara, yang ketiga. Kuasa firman Kristus bukan hanya membersihkan, menghidupkan, tetapi yang ketiga, menyembuhkan. Tertulis di Amsal pasal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Hendaklah semuanya itu tidak menjauh dari matamu dan peliharalah itu di dalam hatimu. Sebab semuanya itu adalah kehidupan bagi mereka yang menemukannya dan yang mengobati seluruh tubuhnya. Perhatikan baik-baik. Firman Kristus sanggup mengobati, menyembuhkan seluruh tubuh. Memberi kesembuhan bagi siapapun yang memperhatikan dan mendengarkannya. Satu obat hanya dapat mengobati satu macam penyakit. Karena tidak ada satu obat yang dapat mengobati seluruh penyakit yang dalam tubuh. Tetapi firman Kristus yang sanggup mengobati seluruh tubuh. Satu firman Kristus mengobati seluruh tubuh. Percaya, katakan amin. Ada kesaksian yang ingin saya bagikan kepada saudara dari seorang yang alami mujizat Tuhan. Dia menuliskan begini, Shalom, nama saya Oni dan istri saya Ari Dwi. Pada tanggal 8 Desember 2020, kami swab dan hasilnya positif COVID-19. Kami putuskan menjalani isolasi mandiri di rumah karena saat itu saturasi oksigen masih 94 dan rumah sakit rujukan di Malang full. Tanggal 10 Desember 2020, kondisi kami makin drop, saturasi menurun jadi 70. Kami bingung karena di rumah hanya kami dan 2 anak yang masih kecil. Kami ditelepon oleh saudara yang dokter bahwa ada rumah sakit yang bisa terima kami, tetapi di Lumajang. Sedangkan kalau harus menyetir ke Lumajang sudah tidak kuat. Saya telepon saudara saya untuk titip anak pada mereka, tetapi tidak ada yang mau karena takut tertular COVID. Akhirnya kami berdua sepakat untuk tidak masuk rumah sakit walaupun kondisi drop, kondisi saat itu saturasi oksigen 70. Yang kami lakukan adalah kami fokus minta tolong dan memandang pada Tuhan Yesus. Kami terus berbahasa roh, memuji, menyembah, dan kami perkatakan terus janji firman Tuhan pada kami. Tuhanku lebih besar dari COVID-19. Aku sembuh, istriku sembuh, anak-anakku sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Itu yang saya perkatakan terus. Di sini mujizat terjadi. Saturasi oksigen naik pelan-pelan dari 70 menjadi 85. Setiap kali kondisi kami drop, kami kembali ucapkan firman. Kami berbahasa roh, memuji, menyembah, dan luar biasa saturasi oksigen naik. Benar sekali, Tuhan tidak hanya menyembuhkan kami, tetapi Dia pun memenuhi segala kebutuhan sesuai kekayaan dan kemuliaannya. Saat kami isolasi mandiri, biaya yang dikeluarkan untuk obat sangat mahal. Bapak Yahweh sangat baik. Dia mengirimkan malaikat-malaikat yang menolong kami, baik dari sisi keuangan dan bahan makanan. Selama menderita COVID, kami selalu dicukupkan oleh Bapak Yahweh. Ada yang
transfer ke rekening kami, ada yang kirim vitamin, buah, makanan, susu, dan madu. Terpujilah Tuhan dengan segala kemuliaan-Nya. Bersyukur kami bergabung di Family Blessing Hope Borobudur. Setiap hari kami selalu didoakan dan dikuatkan. Tuhan Yesus sangat baik. Tanggal 21 Desember 2020 kami swab lagi, puji Tuhan. Hasilnya sudah negatif. Demikian kesaksian saya. Tetap percaya dan fokus pandang Tuhan Yesus. Yesus Amasya, bless you. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi mujizat yang Tuhan berikan atas kita semuanya. Saudara, mujizat masih berlangsung. Pertolongan Tuhan terjadi. Kita lihat betapa kuasa firman Tuhan yang sangat besar, sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan melakukan keajaiban dalam kehidupan saudara. Yang keempat sekarang, saudara. Kuasa firman Kristus memurnikan. Ibrani pasal 4 ayat 12, sebab firman Elohim itu hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Bahkan ia juga sanggup membedakan pertimbangan pikiran dan maksud hati. Perhatikan, di sini dikatakan firman Elohim itu lebih tajam, menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh. Nah, saudara-saudara, seringkali kita tidak bisa membedakan mana suara daging, suara jiwa, atau suara roh. Tetapi ketika saudara memiliki firman Kristus, firman itu memberikan pertimbangan. Sehingga kita tahu mana yang suara daging, suara jiwa, maupun suara roh. Dan firman itu memurnikan kita untuk tidak mengikuti suara daging atau suara perasaan, tetapi suara Roh Kudus. Itulah indahnya jika kita memiliki firman Kristus. Maka seluruh kehidupanmu, jasmani dan rohani, pasti akan dimurnikan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Kuasa firman yang tak tergoncangkan itu sanggup memurnikan hidupmu. Katakan bersama saya, aku dimurnikan firman Kristus. 1, 2, 3. Aku dimurnikan firman Kristus. Yang terakhir sekarang. Yang kelima, kuasa firman Kristus memakmurkan. Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang aku perkenan dan akan sukses dalam apa yang aku perintahkan. Saudara, saya percaya, entah ketika saudara beribadah secara langsung seperti sekarang ini, atau saudara beribadah di rumah secara online, ketika firman Kristus disampaikan, maka ada kuasa yang mengalir kepada siapapun yang mendengarkannya. Memang ketika di rumah agak lebih sukar untuk konsentrasi. Ketika saudara beribadah semacam sekarang ini, saudara lebih fokus mendengarkan firman Kristus. Jadi, jika saat ini Tuhan sedang bicara tentang kemakmuranmu, maka percayalah bahwa kemakmuranmu sedang terjadi dalam usaha, pekerjaan, keuanganmu. Mujizatnya terjadi. Sementara firman Kristus, firman yang diurapi sedang disampaikan, diperkatakan, dan kau mendengar dan percaya, maka kau akan rasakan damai sejahtera dan sukacita. Kau akan rasakan iman, percaya itu timbul dalam hatimu. Sementara firman Kristus, firman yang diurapi, sedang disampaikan, kau akan menyadari bahwa kau dikuatkan untuk menerima mujizatmu. Dan saat itu, kau harus katakan, Tuhan, aku menerima mujizatmu sekarang. Aku menerima pemulihan, aku menerima kesembuhan, aku menerima kemakmuran, aku menerima terobosan. Ucapkan itu, saudara. Jangan menunggu orang lain atau pemimpinmu berdoa untukmu. Tapi setiap kali imanmu dikuatkan ketika kau dengar firman, maka perkatakan itu melalui mulutmu, supaya mujizat itu menjadi bagianmu.
Karena firman yang tak terguncangkan memang ditujukan untuk memakmurkan saudara. Haleluya. Katakan bersama saya, firman Kristus memakmurkanku dengan iman. 1, 2, 3. Firman Kristus memakmurkanku. Akhirnya saudara, saya mau ulas dari awal secara ringkas. 5 kuasa firman yang tak terguncangkan tadi itu apa? Membersihkan. Engkau sudah bersih karena tuntunan firman, karena kuasa firman Kristus. Yang kedua, menghidupkan. Yang mati pun ucapkan firman, dibangkitkan. Yang tidak ada, ucapkan firman, menjadi ada. Matahari belum diciptakan, ucapkan firman, terang pun ada. Yang ketiga, menyembuhkan. Sekarang di mana-mana terdengar orang sakit. Bahkan di sekitar kita, kau temukan orang sakit. Biarlah kau ucapkan perkataan firman Kristus. Engkau disembuhkan. Bukan hanya engkau disembuhkan, tetapi engkau pun alami proteksi yang sempurna dari Tuhan. Yang keempat, memurnikan. Firman Kristus memberikan hikmat untuk memilah, sehingga engkau tahu mana yang murni suara daging, perasaan, atau suara Roh Kudus. Yang kelima, firman Kristus memakmurkan. Keinginan Tuhan atasmu, atasku. Dia datang memberi hidup, hidup di dalam kelimpahan. Kau terima saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. 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 Baik saudara, saudara sudah mendengar akan firman kebenaran disampaikan kepada saudara. Nanti ketika saudara pulang, jangan hanya menambah pengetahuan ini, tetapi saudara miliki firman, langsung praktekkan. Miliki firman, percayai, dan perkatakan. Bang! Jadi, seperti yang Tuhan katakan, tergenapi di dalam kehidupan saudara semuanya. Mari, sekarang saya ingin mendoakan saudara. Angkatlah kedua tangan saudara. Tuhan Bapa yang baik, kami percaya bahwa tuntunan firman-Mu ini Kau berikan kepada jemaat di Geraha di Makassar ini. Karena Engkau ingin membawa mereka kepada kemakmuran di tengah-tengah masa pandemi 2021. Mereka punya firman yang tak tergoncangkan. Dan kami sangat percaya dengan firman-Mu, 5 kuasa ini terjadi dalam kehidupan mereka. Firman ini tidak kembali dengan sia-sia sampai digenapi tepat seperti yang Kau katakan, yang Kau pesankan hari ini. Kami terima dengan iman, semua jemaat ini dibuat makmur, terproteksi, terlindungi dengan sempurna dalam Kristus Yesus Tuhan. Percaya doa kita ini dijawab Tuhan, katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita.